Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gil Bagus Ramadan. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya tentang modul praktikum 2 gitu ya, untuk kalian bisa ikutin. Materinya adalah tentang kelas object dan encapsulation untuk di bahasa pemrograman PHP. Ya, jadi kalau kalian sudah nonton ataupun sudah mengulas materi tentang kelas dan objek ya pada theoretical gitu ya, kalian pasti sudah tahu ya bahwa kelas itu adalah suatu blueprint ya, suatu rancangan gitu ya, suatu atau desain dari suatu objek gitu ya. Di dalam kelas itu kita bisa definisikan properti gitu ya, atau nama lainnya adalah variabel gitu ya, serta metode atau suatu fungsi. Nah, di video tentang new paradigma kalian juga sudah melihat ya salah satu contoh bagaimana membuat kelas yang di dalamnya ada properti dan juga metode seperti itu. Nah, tapi untuk di video kali ini kita akan langsung coba untuk membuat kelas serta membuat objek, serta nanti kita terapkan konsep encapsulation. Nah, untuk praktikum kita kali ini gitu ya, kita akan menggunakan terminal gitu ya, kurang lebih sama seperti saat saya menjalankan paradigma yang video sebelumnya gitu ya. Jadi kita tidak akan menjalankan file tersebut langsung di browser gitu ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita buat dulu foldernya, misalnya P2 NIM saya 32.3.11 lalu bilang gitu ya. Kemudian ini saya clear dulu, kemudian saya masuk ke P2 saya gitu ya, lalu saya buka di Visual Studio Code. Yang ini kita tinggalin dulu, yang ini Visual Studio Code kita pindah ke kanan seperti ini ya. Visual Studio Code saya kecilin dulu. Saya lupa cara nutupnya gimana. Saat pertama kali kita akan membuat kelas gitu ya, misalnya sebagai contoh, misalnya saya buat hewan.php ya untuk menjelasin materinya. Jadi kalau kita membuat suatu kelas, kita gunakan keyword di PHP disebut dengan kelas gitu ya. Tapi sebelum itu kita buka dulu tag PHP-nya gitu ya, lalu kemudian kita ketikkan kelas seperti ini. Lalu kemudian nama kelasnya apa? Sebagai contoh misalnya kelasnya hewan seperti ini. Lalu buka kurung, tutup kurung, kurawal seperti ini. Lalu kemudian titik-titik ini kalian bisa masukkan properti ataupun metodenya gitu ya. Nah, untuk konvensi penamaan itu bagaimana sebenarnya? Boleh nggak kita namanya hewan seperti ini ya? Ini di garis bawah merah gara-gara error ya. Boleh nggak kita namain seperti ini? Jawabannya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kita memiliki best practice-nya gitu ya. Nama kelas itu umumnya diawali dengan huruf kapital. Maka kalau seperti ini boleh aja memang jadi kelasnya, tapi sebaiknya diawali dengan huruf kapital gitu ya. Lalu kalau misalnya terdiri dari lebih dari satu kata gitu ya, misalnya segitiga seperti ini, maka segitiga, maka tidak boleh ada spasi. Ini nggak boleh, ini tidak valid gitu ya. Maka dari itu harus disatukan seperti ini, seperti itu. Lalu kemudian tadi misalnya hewan air seperti ini gitu ya. Lalu kemudian sebuah kelas pada umumnya itu memiliki properti dan metode, tapi ada kalanya kelas itu hanya punya properti saja atau metode aja gitu ya. Jadi kalian bebas mendefinisikan kelas itu sesuka hati kalian, sesuai dengan keperluan kalian gitu ya. Artinya suatu kelas itu tidak harus punya properti dan metode secara bersamaan gitu ya. Properti atau metode itu harus punya nggak tiap kelas? Jawabannya enggak. Kalau mau punya metode aja boleh, mau punya properti aja boleh gitu ya. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya ada kelas tapi tidak ada properti dan metode seperti ini, kosong ya, sebaiknya jangan gitu ya.
Lalu kemudian berdasarkan penjelasan dari materi teori gitu ya, metode itu adalah kalau kita analogikan sebagai seorang makhluk hidup, sebagai objek di dunia nyata gitu ya. Metode itu adalah apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut gitu ya. Kira-kira objek tersebut bisa apa? Sebagai contoh misalnya kalau saya nggak salah di teori itu kelasnya kelas person. Ya, di dalam kelas person itu bisa berjalan gitu ya, lalu juga bisa makan, bisa minum, mengikuti pelajaran dan lain-lain misalnya. Gitu ya. Maka dari itu sebaiknya nama metode itu dalam bentuk kata kerja. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ini saya kembalikan ke kelas hewan. Ya, banyak helper tapi kita nggak pakai helper dulu. Gitu ya. Nah, berikutnya kita sudah membicarakan tentang kelas. Langkah selanjutnya adalah kita bicarakan tentang objek. Nah, objek itu adalah instans atau perwujudan dari kelas yang dibuat. Gitu ya, kelas yang udah kalian buat. Seperti itu ya, nih namanya kelas hewan. Gitu ya, kebetulan kita belum ngasih properti atau metode. Gitu ya, tapi kita skip dulu, kita langsung uji coba misalnya langsung buat objek. Gimana caranya? Ya, mungkin dari materi paradigma juga kalian sudah melihatnya gitu ya. Nah, untuk dapat membuat objek, pertama kalian buat dulu variabel untuk menampung objeknya tadi. Misalnya kalau di contoh, nama variabelnya adalah variabel H. Gitu ya. Nah, variabel H. Lalu kemudian, sama dengan, nah kita ingin mengisi variabel H tadi, isinya adalah suatu objek dari kelas hewan. Caranya gimana? Caranya kita gunakan keyword new. Kita buat new hewan gitu ya, di sini hewan, gitu ya. Lalu kalian misalnya boleh langsung titik koma, gitu ya. Kalau kalian buka kurung tutup kurung boleh juga seperti ini, gitu ya. Keduanya itu adalah sintaks yang valid, seperti ini, gitu ya. Sama-sama valid, cuman tapi bedanya di mana? Bedanya adalah nanti kita akan tahu suatu metode default, gitu ya, dari suatu kelas yang disebut dengan construct, ya. Tanda buka kurung tutup kurung ini akan ada kaitannya dengan construct, gitu ya. Tapi baik kalian manggilnya dengan cara pertama di line ke-7 dengan line ke-8 itu aman, tidak masalah, gitu ya. Tapi biar ini konsisten, saya panggilnya dengan cara nomor 7 aja, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kalau di sini kita memiliki properti ya, di sini nama propertinya adalah nama, gitu ya. Maka dari itu di dalam kelas hewan kita tambahkan juga misalnya public $nama gitu ya. Ini kita kosongin. Kemudian kalau kita sesuai contoh H, kemudian namanya Kitty gitu ya. Nah, gitu. Lalu kemudian di dalam kelas hewan, karena hewan biasanya mengeluarkan suara gitu ya. Jadi kita buat metodenya public function. Nah, kita ganti ya, bukan bersuara tapi berbunyi seperti ini. Lalu kemudian kita bisa panggil metodenya. Maaf, metode berbunyi seperti ini. Gitu ya. Nih kalau kita komplitkan ke bawah, seperti itu. Jadi intinya adalah saat kita membuat suatu kelas, tadi kita sudah tahu ya tata cara penamaannya gitu ya, keyword apa yang kita gunakan seperti itu. Saat kita membuat objek, nah kita buat dulu variabelnya apa gitu ya, untuk menampung objeknya tadi, misalnya $H di sini gitu ya. Kemudian kita gunakan keyword new gitu ya. Kemudian kita panggil nama kelasnya apa, hewan, seperti itu. Kalian boleh manggil dengan cara seperti ini, dengan tanda kurung buka tutup kurung, atau langsung saja panggil nama kelasnya. Gitu ya. Intinya nanti akan ada kaitannya dengan metode construct nanti ya, yang dimiliki oleh suatu kelas, seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya kita mengakses properti atau metode dari suatu kelas gitu ya, kebetulan tadi saya sudah tambahkan nih, ada public nama, kemudian ada metode berbunyi, seperti itu. Untuk aksesnya gimana? Nah, untuk aksesnya kita langsung saja sebut nama objeknya apa, atau nama variabel ya. Nama variabel, nama objeknya lebih tepatnya gitu ya. Kemudian kita gunakan tanda panah, seperti itu. Panahnya, kemudian kalian sebut nama propertinya atau nama metodenya, seperti itu.
Nah, kebetulan juga kita dapat melakukan pengisian ya terhadap properti yang ada di dalam suatu kelas. Sebagai contoh di sini public dollar nama. Di sini kan saya tidak memberikan apapun ya isinya apa. Kalau saya ingin memberikan isinya, otomatis saya harus seperti ini kan. Saya berikan sama dengan kemudian namanya apa, misalnya atau Garfield mungkin seperti itu. Ini kalau misalnya saya mau kasih langsung isinya, tapi kebetulan tadi kan saya tidak berikan isi ya, seperti itu. Maka dari itu kita bisa mengisinya langsung dari objeknya, gitu ya. Seperti saat kalian ingin membuat suatu variabel, misalnya dolar nilai, kemudian kalian isi dengan 100. Nah, kurang lebih sama caranya seperti itu. Gitu ya, kita isi sebagai kitty, lalu kemudian ini kita panggil metode berbunyi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk yang objeknya. Lalu kemudian kita muncul lagi istilah baru yang disebut dengan encapsulation, gitu ya. Kita kapsulkan gitu ya intinya. Nah, encapsulation itu adalah mekanisme untuk mencegah gitu ya, ataupun boleh nggak nih suatu properti atau kelas itu langsung diakses, gitu ya, langsung diakses melalui apa? Melalui objeknya seperti ini, gitu ya. Apakah bisa nggak diakses secara langsung seperti ini? Kayak gitu. Kalau misalnya dibolehkan, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin bolehkan diakses secara langsung dari objeknya, maka kita gunakan public seperti ini, public. Ini ya, ini adalah encapsulation, atau kalau saya sering menyebutnya adalah modifier, visibility atau visibility modifier gitu ya. Seperti ini public, gitu. Bisa diakses oleh kelas manapun atau dari luar kelas, gitu ya, atau dari luar kelas itu maksudnya diakses langsung dari objek, gitu ya. Bisa diakses oleh anggota lain di dalam kelas, gitu ya. Misalnya kalian ingin panggil dolar nama ini langsung di return misalnya, gitu ya. Kalau di video paradigma itu kalian tahu ya, kalian gunakan keyword this seperti itu. Seperti ini boleh juga, gitu ya. Itu kalau kalian mau diakses dari public, gitu ya, atau bisa diakses oleh anggota dari kelas turunan. Ini kalau misalnya kita turunkan dia, gitu ya. Ini saya kasih sneak peek aja gitu ya untuk materi berikutnya tentang inheritance. Misalnya kelas hewan itu mau saya turunkan, ini sebagai contoh di kucing ya, tapi kayaknya bukan kucing, lebih saya mau cocoknya itu adalah hewan air misalnya. Hewan air, kita extend ke hewan, gitu ya. Kalau kita lihat hewan itu kan banyak jenisnya ya, ada hewan yang di darat, ada hewan di air gitu ya. Kemudian khusus untuk hewan di air, dia itu bisa berenang, gitu ya, karena tidak semua hewan itu bisa berenang. Ada yang masuk air mungkin takut gitu ya, takut kena air atau kelelep gitu ya. Nah, khusus untuk hewan air dia tuh bisa berenang seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, hewan air itu adalah turunan dari kelas hewan, gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa hewan air itu adalah hewan, gitu ya. Hewan air adalah hewan, gitu ya. Jadi karena dia adalah hewan, maka dia juga bisa berbunyi, gitu. Tapi khusus untuk hewan air, dia itu bisa berenang. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari kelas turunannya, kayak gitu. Lihat pada hewan air, saya kan tidak mendefinisikan public nama ya, public dollar nama tidak saya deklarasikan di sini. Tapi bisa saya akses. Kenapa? Karena public dollar nama, karena properti nama gitu ya, itu sifatnya public. Jadi bisa tersedia dan bisa saya akses di hewan air. Nah, bentuknya kira-kira seperti itu, gitu ya. Lalu kemudian, kalau misalnya kita protected gimana gitu ya, visibilitasnya protected. Nah, itu kalau misalnya kalian mau suatu properti atau metode itu nggak bisa diakses dari luar kelas, dari objeknya secara langsung seperti ini. Kalian gunakan protected. Sebagai contoh, misalnya di sini protected dollar species misalnya. Seperti ini. Maka ketika kalian ingin mengisi data spesies secara langsung seperti ini, gitu ya, misalnya kucing. Lihat, Visual Studio Code langsung menggarisbawahin errornya, gitu ya. Kenapa? Karena
dollar spesies itu tidak tersedia untuk kita akses secara langsung, gitu ya. Tapi ya kalau kita mengakses melalui turunannya seperti yang di hewan air, gitu ya. Misalnya di sini, ini saya hapus dulu ya, biar tidak error. Kemudian function misalnya, nih kita ikutin aja dia. Lihat, Visual Studio Code tidak memberikan error apapun, gitu ya, karena memang secara coding ini benar. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita set suatu function atau property atau method atau property ya, method atau property sebagai protected, itu tidak akan bisa diakses secara langsung. Seperti ini. Seperti ini ya, tidak akan bisa diakses secara langsung. Kucing. Gitu ya. Ini akan menghasilkan error kalau misalnya kita masukkan secara langsung seperti ini, diakses dari objeknya. Tapi kalau misalnya protected-nya, property protected ya, yang kita buat ini diakses oleh kelas turunannya bisa dan tidak menimbulkan masalah apapun, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah private. Nah, private itu kalau kalian ingin benar-benar suatu method atau property itu benar-benar tersedia hanya untuk kelas itu aja. Misalnya di sini dollar umur, gitu ya. Misalnya kita isi secara langsung dari depan, ini nggak akan bisa juga, sama seperti protected. Misalnya umur Kitty itu 1 tahun, gitu ya. Di sini dollar umur. Lihat, Visual Studio Code langsung menggarisbawahi sebagai merah. Error nih, gitu ya. Tidak tersedia, cannot modify karena dia private. Seperti itu. Lalu kemudian kita coba lakukan hal yang sama pada hewan air, gitu ya. Misalnya kita buat satu method untuk set umur misalnya. Apakah bisa? Lihat, tidak bisa juga nih, undefined propertinya, gitu ya. Padahal sebelumnya kalau yang spesies tidak masalah kita set spesies seperti ini, gitu ya, karena dia protected. Tapi sekarang karena dia sifatnya adalah private, maka ini dianggap mana nih, umur mana yang mau di set. Umur punya hewan nggak bisa di set karena dia private, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian ingin suatu property dan method itu tersedia di kelas turunan, gunakan protected atau public, gitu ya. Kalau kalian ingin dia tersedia hanya untuk kelas itu aja, maka gunakan private. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh nyata dari encapsulation, yaitu adalah access modifier ya, public, protected, dan juga private. Seperti itu. Nah, bahkan kalau kita sebaiknya itu usahakan semua properti dan metode dari suatu kelas itu sifatnya private. Hanya hanya ganti dia ke jadi protected kalau misalnya mau properti dan metode itu diakses dari kelas turunan. Kalau misalnya public ya boleh-boleh aja, tapi gunakan seminimal mungkin, seperti itu. Lalu kemudian ya kalau misalnya kita tidak memberikan modifier apapun gitu ya, modifier apapun ke dalam properti kita gitu ya, properti seingat saya metode saja, tapi kalau properti itu wajib kalian definisikan modifiernya. Sebagai contoh seperti ini, misalnya ini publicnya saya hapus, gitu ya, maka secara default metode berbunyi ini modifiernya adalah public, gitu ya. Ini seingat saya kalau saya hapus ini error, tuh error kan, karena dia tidak tahu nih ini modifiernya apa, private kah, method kah, private kah, public kah, gitu, atau protected, seperti itu. Hanya untuk method aja deh, kalau misalnya tidak didefinisikan, defaultnya adalah public, seperti itu. Mungkin kalau di Java ya propertinya defaultnya public, tapi kalau di PHP properti harus didefinisikan secara langsung, secara jelas, ini mau public, private, atau protected, seperti itu. Lalu kemudian ya di akhir tadi kalian juga mungkin sudah lihat ya bahwa kita dapat gunakan metode setter dan getter gitu ya untuk mengisi properti private yang kita punya, seperti itu. Karena kan tadi ya sebaiknya semua properti dan properti yang kita punya itu sifatnya adalah private. Nah, oke, kita kalau begitu itu pembukaannya mengenai praktikum minggu ini. Maka langkah selanjutnya kita langsung terjun aja ke kegiatan praktikumnya, kelas dan objek.
Oke, karena saya ingin menyatukan kegiatan praktikum 1 dan 2, maka di sini saya buat satu folder aja ya. Nama foldernya adalah folder main. Seperti ini. Main. Gitu ya. Ini saya tutup dulu. Kemudian kita akan membuat kelas baru dengan nama bangun datar. Oke, nama filenya adalah main.php ya. Main.php, kemudian kita buka tag php-nya, lalu kemudian kita buat kelas bangun datar. Gitu ya. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke, sudah, kita set propertinya. Gitu ya. Nah, di set properti kita ada public $panjang, ada properti panjang, dan juga ada properti lebar. Gitu ya. Lalu kemudian kita ada method get luas. Gitu ya. Seperti ini. Enak ya kalau kita ngoding itu banyak helper seperti ini. Gitu ya. Maka sebenarnya saya juga encourage kalian untuk menginstal helper seperti ini. Gitu ya. Tapi tetap kalian harus paham alurnya bagaimana. Seperti itu. Dan hanya memanfaatkan fitur autocomplete dari AI-nya juga nggak masalah bagi saya. Gitu ya. Yang penting kalian tahu bahwa di sini kita sudah membuat suatu kelas yang disebut dengan bangun datar. Gitu ya. Kemudian kita punya properti. Gitu ya. Ada properti panjang dan juga properti lebar. Yang keduanya sifatnya adalah public. Gitu ya. Lalu kemudian kita buat metode get luas. Kalau di modul praktikum tidak ada public ya, ini kita hapus. Tapi berdasarkan penjelasan sebelumnya, kalian sudah tahu ya, default dari function atau method yang tidak diberikan visibility modifier, defaultnya adalah public. Gitu ya. Lalu kemudian di sini kita gunakan keyword return. Gitu ya. Ini kita gunakan keyword return dikarenakan ya kita ingin ketika method get luas ini dipanggil langsung keluar berapa hasil luasnya. Gitu ya, dalam bentuk angka nih ceritanya, panjang dan juga lebarnya. Gitu ya. Oh maaf, saya salah sepertinya. Nama filenya itu bukan main.php tapi bangundatar.php. Gitu ya. Mohon maaf nih untuk semua. Nama filenya bangundatar.php karena di main.php nanti kita akan panggil bangundatar.php untuk kita pakai. Gitu ya. Nah, di sini kita buka lagi tag PHP. Kita panggil SPL autoroute register. Seperti ini. Lalu kita panggil nameless function-nya gitu. Lalu kemudian kita masukkan nama kelas yang dipanggil, kemudian untuk kita include. Ini idenya gimana? Idenya gini. Kelas bangun datar itu kan ada di luar. Bukan di dalam, bukan pada main.php kan, ada di luar. Di sini kita deklarasikannya pada file bangun datar.php. Gitu ya. Lalu kemudian pada main.php kan kita mau pakai nih kelasnya. Gitu ya. Tapi kelas bangun datar kan tidak tersedia pada main.php. Dia harus di-include dulu. Gitu ya. Untuk melakukan proses include tadi dengan lebih cepat gitu ya, atau otomatis tadi, maka dari itu ya kita tinggal panggil SPL autoroute register. Gitu ya. Kemudian kita panggil nameless function. Kemudian di dalam nameless function kita panggil $class name gitu ya, atau kalau ngikut contoh kelas ya kelas nih seperti ini. Nah, kelas nantinya akan berisi nama kelas apa yang diperlukan di file ini. Nama kelasnya kan bangun datar gitu ya, bangun datar, B-nya besar, D-nya besar gitu ya. Maka dari situ itu kita tinggal include di sini, B-nya besar, D-nya besar, bangun datar.php. Itulah kenapa nama file dengan nama kelas itu sebaiknya sama gitu ya, agar kita bisa gunakan SPL autoload register itu gitu ya. Kemudian yang pertama adalah kita akan membuat objek dari bangun datar gitu ya, namanya adalah bd1. Kemudian kita mau echo $bd1 get luas. Harusnya outputnya adalah, saya nggak tahu nih, kemungkinan akan error gitu ya, atau mungkin 0 gitu ya, karena kan kita tidak definisikan apapun di sini. Ini ya, jadi dia mau ngalihkan apa gitu ya, kemungkinan 0
tapi bisa juga kemudian error. Nanti kita tes gitu ya, atau kita tes sekarang, coba ya. ls cd main ya, kita ls lagi, kemudian kita ketikkan perintah php main.php, kalian tekan tab aja di sini, enter. Ya, ternyata 0 ya. Saya kira tadi bakalan error karena kita tidak definisikan angka, tapi ternyata adalah outputnya 0 gitu ya. Kemudian karena saya nggak mau outputnya 0, kita set property gitu ya. Di BD1 panjangnya itu 10 gitu ya, kemudian lebarnya adalah 5 gitu ya. Lalu kemudian luas BD1 sama dengan $BD1 get luas gitu ya. Lalu kemudian kita mau echo luas BD1, kemudian kita php all agar ada kayak breakline gitulah, turun ke bawah. Nah, idenya gimana? Idenya adalah tadi di kelas bangun datar, public properti panjang dan properti lebar itu tidak kita isi apapun gitu ya. Jadi kalau kita panggil get luas secara langsung, outputnya 0. Maka dari itu kita set dulu propertinya. Saya set panjangnya itu 10, lebarnya adalah 5 gitu ya. Lalu kemudian kita panggil metode get luas. Lalu kemudian saya masukkan hasilnya tadi ke variabel luas BD1. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada function get luas saya sudah menggunakan keyword return, dan returnnya adalah langsung berapa hasil luasnya gitu ya. Maka dari itu bisa ditampung ke dalam suatu variabel. Ini dia variabelnya gitu ya. Lalu kemudian saya langsung echo berapa sih luasnya gitu ya. Lalu kemudian php all gitu ya, biar dia gak turun ke bawah gitu ya. Ini kalau saya akses kembali di php main.php gitu ya, lihat hasilnya 0,50. Kenapa? Karena di atas kan tidak kita berikan php all ya. Ini kita komen dulu, tuh langsung 50 hasilnya. Benar ya, karena kan panjang kali lebar. Lalu kemudian nextnya adalah kita buat lagi objek berikutnya, namanya adalah BD2, bangun datar 2 gitu ya. Masih sama seperti sebelumnya, kita panggil juga BD2 seperti ini ya. Kayaknya kita berikan aja php all biar dia turun ke bawah gitu ya. Lalu kemudian di sini kita minta inputan dari user gitu ya. Sama seperti yang di Python ya, kita kan juga kita bisa minta inputan dari pengguna. Di PHP juga sama, kita bisa minta input dari pengguna. Caranya adalah kita gunakan stdin gitu ya. Lalu kemudian kita panggil metode fgets seperti itu. Coba kita tes. Echo masukkan panjang bangun datar seperti ini ya, dan echo masukkan lebar bangun datar seperti ini ya. Lalu kemudian di akhir kita akan echo luas bangun datar adalah ya, kita panggil get luasnya, lalu kemudian php all. Nah, ini biar kita tidak terdistract dengan yang di atas, kita komen dulu gitu ya. Lalu kemudian ini kita coba panggil kembali. Ini saya clear, kemudian php main.php. Nah, ini 0 wajar ya, karena kan ini get luasnya kita panggil secara langsung. Masukkan panjang bangun datarnya misalnya 25, lebarnya misalnya 7 gitu ya. Bener ya, 7 kali 25 itu 175 seperti itu. Nah, seperti itu ya kira-kira ya untuk yang kode pertama kita gitu ya, mengenai kelas dan objek. Lalu kemudian tadi kalian sudah tahu ya, untuk penggunaan SPL atau load register sebaiknya nama kelas dan nama file itu sama gitu ya. Lalu kemudian di akhir kita juga tadi sudah tahu ya, mungkin baru dengar juga kalian mengenai stdin seperti itu ya. Seperti inilah cara kita dapat mengisi ya ke dalam suatu properti ya yang dimiliki oleh suatu kelas gitu ya apabila propertinya sifatnya public gitu ya. Lalu kemudian ya
karena metode getLuas itu langsung return luasnya berapa, kita bisa tampung dia ke dalam suatu variabel gitu ya. Misalnya di contohnya tadi yang ini ya, ini saya uncomment kembali, di sini kita tampung dia ke dalam luas BD1. Nah oke, kira-kira itu untuk yang kegiatan praktikum 1. Kita lanjut ke kegiatan praktikum 2, yaitu tentang encapsulation gitu ya. Encapsulation seperti ini. Nah, kita akan membuat nama kelas baru dengan namanya bangun datar juga gitu ya. Kemudian akan ada file main gitu ya, yang atau file main gitu ya, yang nanti berisi pemanggilan dari kelas bangun datarnya. Nah, kurang lebih sama seperti sebelumnya gitu ya. Kita buat dulu nama filenya, namanya bangundatar.php gitu ya. Lalu kemudian di sini kita buka tag php-nya, kita buat kelas bangun datarnya gitu ya. Lalu kemudian kita manfaatkan pengetahuan yang sudah baru saja kita pelajarin ya, yaitu adalah tentang visibility modifier gitu, encapsulation tadi gitu ya. Kalau sebelumnya tadi semuanya public gitu ya, tapi sekarang kita ganti jadi private gitu ya, agar ya cuma bisa dipakai di bangun datar doang. Nah kemudian di sini kita juga bisa ya mendefinisikan secara langsung tipe data apa yang kita inginkan untuk suatu properti gitu ya. Di sini kita mau properti panjang itu hanya bisa diakses oleh kelas itu saja, maka dari itu sifatnya private. Lalu kemudian tipe datanya float gitu ya. Kemudian kita lakukan hal sama untuk lebar. Kemudian karena ini sifatnya adalah private gitu ya, visibilitas access modifiernya atau encapsulationnya adalah private, maka dari itu kita harus buat metode setter dan getter gitu ya. Nah, supaya kita ngikutin modul praktikum, maka kita buat dulu gitu ya metode get panjangnya. Idenya adalah karena kita tidak bisa mengakses properti panjang secara langsung, maka untuk mengakses data properti panjang kita akses melalui metode get panjang seperti itu ya. Lalu kemudian kita buat lagi satu metode untuk ngeset panjangnya berapa sih gitu ya, set panjang di sini gitu ya. Kita lakukan hal yang sama untuk di bagian bawahnya, kita pakai yang helpernya dulu gitu ya. Nah tapi sebelum itu saya mau jelaskan dulu sedikit mengenai kode yang baru saja kita ketikkan ya. Di sini kita membuat suatu metode namanya get panjang gitu ya, yang tujuannya adalah kita akan mereturn nilai dari properti panjang. Kemudian kenapa di sini ada titik 2 float gitu ya. Nah ini untuk menyatakan apa tipe data dari metode get panjang. Kenapa saya bisa yakin ini float? Karena lihat, dia return $this panjang, dia mereturn properti panjang. Properti panjang tipe datanya adalah float seperti itu gitu ya. Lalu kemudian ini sepertinya salah ya, nanti akan saya perbaiki gitu ya. Tapi di sini di metode set panjang kita akan mengecek dulu gitu ya, apa nilai dari panjang yang dimasukkan oleh pengguna gitu ya. Kalau misalnya dia kurang dari 1 gitu ya, maka set nilai panjangnya adalah 1 default gitu ya. Selain dari itu, maka masukkanlah nilai panjangnya sama dengan panjang yang diinput oleh pengguna. Nah, jadi di sini kita punya ya metodenya namanya set panjang. Kita minta parameter ya dari user gitu ya saat metode yang dipanggil berupa panjang kayak gitu. Nanti tipe datanya akan diubah jadi float gitu ya. Lalu kemudian karena ini metodenya tidak mengembalikan nilai apapun, lihat tidak ada keyword return. Di sini ada return, di sini tidak ada return gitu ya. Maka dari itu tipe data dari metode set panjang adalah void gitu, tidak ada apapun gitu ya. Nah kita lakukan hal yang sama untuk yang get lebar seperti itu. Nah kemudian untuk yang set lebarnya
ternyata kita harus gunakan ternary ya, agar sama dengan yang panjang tadi. Jadi di sini kita akan mengecek dulu gitu ya, apakah lebar itu kurang dari 1 atau enggak. Kalau misalnya dia kurang dari 1, maka properti lebar akan kita berikan nilai 1 gitu ya. Tapi selain dari itu, kita akan masukkan nilai lebar yang diketikkan oleh user langsung kepada properti lebar. Seperti itu. Ini dia penjelasan dari ternary-nya. Kayak gitu. Lalu kemudian yang terakhir adalah method getLoas gitu ya, tipe datanya float gitu ya. Lalu kemudian dipanjang kali lebar. Nah, ini digarisbawahi oleh Visual Studio Code wajar ya, karena Visual Studio Code kebingungan nih, bangun datarnya ada 2 gitu ya, cuman tapi tidak masalah nanti waktu untuk eksekusinya. Nah, kemudian di encapsulation kita buat satu file lagi namanya main.php gitu ya, masih sama seperti sebelumnya, kita panggil SPL autoload register. Autoload register function gitu ya, nama kelasnya apa. Nah, ini kita ikutin aja modulnya ya. Lalu kemudian untuk yang pertama kita buat dulu objek bd1 dari kelas bangun datar gitu ya. Lalu kemudian kita set panjangnya. Nah, sebelumnya kita bisa set panjang secara langsung seperti ini gitu ya, kita ngakses propertinya secara langsung, tapi masalahnya adalah propertinya tadi kita set sebagai private. Maka dari itu kita nggak bisa set secara langsung seperti ini, maka set panjang gitu ya, misalnya panjangnya 10 gitu. Kemudian set lebarnya itu 3 ternyata gitu ya. Lalu kemudian kita echo bd1 gitu ya, getLoas gitu ya, berapa hasilnya, harusnya 30 ya, karena kan 10 kali 3. Nah, kemudian kalau untuk kita ngaksesnya gimana ya, kita ngaksesnya kita harus naik dulu, kita cd titik-titik gitu ya, agar naik directory, karena tadi kan kita masih di folder main gitu ya. Sekarang kita masuk dulu ke folder encapsulation gitu ya. Cara cepatnya gini, en kemudian tab enter. Lalu kemudian kalau kita ls, ada 2 file ya, yang kita akses adalah yang main.php. Enter, lihat hasilnya 30. Nah, sudah benar ya. Lalu kalau misalnya kita mau ganti, misalnya kita mau dikali 2 gitu misalnya, ya tinggal ganti aja di sini gitu ya. Misalnya ini kita akses kembali, hasilnya 60 gitu, karena ini sepertinya persegi, jadi panjang kali lebar gitu ya, kita akses bisa. Nah, kira-kira seperti itu untuk kegiatan praktikum kita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada latihan untuk kalian gitu ya. Kalau kalian mau modifikasi boleh gitu ya, kalau kalian mau buat baru juga boleh nama filenya gitu ya. Pertama adalah untuk lingkaran gitu ya, misalnya kalian mau buat file baru juga, folder baru boleh juga lingkaran. Satu lagi kecepatan gitu ya, kecepatan seperti itu. Nah, silakan kalian modifikasi. Pertama adalah buat satu file untuk menghitung luas lingkaran gitu ya. Terserah kalian boleh pakai pi-nya sebagai konstan gitu ya, atau pi-nya sebagai properti boleh gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk yang kecepatan ya, kita akan minta inputan dari pengguna berupa berapa waktunya dan jaraknya gitu ya. Lalu kemudian kita hitung v-nya berapa. Kalian kalau mau nambahin misalnya meter per second, meter ada second gitu, boleh, silakan, tidak masalah gitu ya. Nah, lalu kemudian tugas praktikum yang terakhir adalah untuk buat bus ya, nama foldernya bus aja boleh gitu ya. Nah, intinya kita buat suatu kelas bus gitu ya, di dalamnya itu minimal ada properti jumlah penumpang dan kapasitas yang sifatnya private gitu. Lalu kemudian kita buat setternya untuk ngeset nilai kapasitas busnya berapa, karena kan private ya. Kemudian berikutnya kita buat getternya untuk tahu berapa sih jumlah penumpang saat ini gitu ya.
Jadi ini getternya, getter untuk jumlah penumpang serta berapa sih kapasitasnya, berarti getter kapasitas, seperti itu. Lalu kemudian kalian buat setter untuk menambah gitu ya dan mengurangi penumpang saat ini. Misalnya nama setternya adalah metode penumpang masuk, metode penumpang keluar, terserah kalian gitu ya. Lalu kemudian validasi inputan agar tidak lebih dari kapasitas bus. Karena kan ya misalnya kapasitas bus 20, penumpangnya sudah 19, mau masuk 2 orang harusnya nggak bisa, seperti itu. Atau tidak boleh lebih kecil dari 0 gitu ya. Bisa aja mungkin user tidak sengaja mengetikkan -1, harusnya tidak boleh diinput, seperti itu. Lalu kemudian buat bus yang lebih besar dari bus sebelumnya dengan membuat objek baru. Jadi kesimpulannya adalah kalian buat satu objek baru, satu objek gitu ya. Bus, misalnya bus kapasitas 30, satu lagi bus kapasitas 50. Seperti itu. Jadi bus pertama kapasitasnya 30 gitu ya. Jumlah penumpang maksimal cuma 30 gitu ya. Lalu kemudian kalian buat misal skenario-nya gimana? Penumpang masuk di bus 1 di halte Tiban misalnya. Kemudian tuh bus kedua sampai di halte Batam Center misalnya, terserah kalian gitu ya. Nah lalu kemudian yang terakhir adalah tugas itu dibuat dalam bentuk laporan praktikum sederhana gitu ya, ada cover dan juga ada isi. Nah untuk cover dan juga isinya itu nanti akan saya berikan formatnya ya, kalian tunggu aja di learning gitu ya. Kalau memang masih tidak ada juga ya terserah kalian buat covernya seperti apa gitu ya, yang penting rapi. Lalu kemudian nanti silakan disubmit di e-learning gitu ya dengan format namanya adalah pr_oop_nama dash nim gitu ya dalam format PDF seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan filenya? Nah untuk filenya itu silakan kalian zip juga dengan format nama yang sama seperti itu. Nah untuk pengumpulannya saya belum buat, tapi nanti akan saya buat. Kalian boleh mengumpulkan 2 file. File pertama adalah PDF-nya, file kedua adalah file zip dari praktikum minggu ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk kegiatan praktikum kita gitu ya mengenai kelas dan objek serta konsep encapsulation. Semoga kalian dapat mengikuti kegiatan praktikumnya dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya.